Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Antoni Haruna. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita di sini akan membahas tentang narkoba, ya, narkotika. Jangan di skip sampai akhir. Kita akan kasih tahu tips-tips. Insya Allah dengan keimanan bisa terhindar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk subscriber saya doakan semoga terhindar dari hal demikian karena itu melanggar diri kita, melanggar hukum perundang-undangan di Republik ini. Oke, kita langsung saja. Lagi kemarin Mas Anji, terus menyusul beberapa bulan kemudian sekarang Mbak Nia dan Mas Ardi, ya kan. Ke belakangnya banyak pengguna-pengguna artis yang menyalahgunakan narkotika. Semua orang bisa terjerat atau bisa terpengaruh dengan dunia narkotika. Jadi nggak harus orang kaya, di kalangan bawah, ekonomi menengah ke bawah, ada tips untuk cara-cara bagaimana untuk bisa terhindar, insya Allah terhindar dari narkoba, minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang. Yang pertama, batasi diri Anda untuk bisa berkenalan atau bergaul dengan siapapun. Bagi orang-orang itu yang hanya sebatas baik di depan karena mungkin kita punya kemampuan ekonomi, orang-orang yang seperti itu yang bisa diragukan kesetiaan persahabatannya karena bisa jadi bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Lihat untuk berkawan, lihat punya insting yang tinggi untuk bisa membaca orang ini maksud dan tujuannya apa. Kalau tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya dengan hubungan antar sama menguntungkan baik bisnis, partner atau apa, ya sebisa mungkin hindari. Atau mungkin hanya sebatas teman nongkrong. Nah, kebanyakan itu terjadi hanya batas teman-teman nongkrong. Bertemu antara satu dengan yang lain, yang satu teman kan kenalkan ini teman saya ini begini dan begitu. Akhirnya itu bisa tercipta. Yang kedua, memiliki iman dalam diri, dan jangan terlalu banyak penasaran dengan hal-hal yang seperti itu. Banyak orang itu penasaran, ini apa sih, apalagi kalau temannya bercerita yang sudah merasakan, yang sudah pernah mencicipi barang haram tersebut, pasti dia bercerita, oh saya mah kayak gini tuh kayaknya enak banget. Dia bercerita pengalamannya, apa yang fly-nya, dan dia akan yang si pendengar ini yang belum pernah merasakan penasaran. Rasa penasaran itulah ketika ada kesempatan akan dijajal. Itu karena tak punya iman, tak punya pendekatan khusus spiritual antara dirinya dengan Tuhan, itu tidak ada. Bantu di dalam dirinya untuk menetralisir atau mengerem hal-hal yang negatif masuk ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya. Ya, ketika didengar oleh kuping, dilihat oleh mata, akhirnya ditampung semuanya, kepikiran masuk ke hati, dan hati yang tadinya berawal dari penasaran itu, akhirnya suatu saat dia akan coba. Karena jiwanya itu sudah merefleks. Jiwa penasaran itu bukan hanya kita saja yang pernah mengalami. Nabi Adam dan Siti Hawa pada saat di surga itu sudah merasakan sistem dalam diri untuk jiwa-jiwa penasaran itu. Syaitan mengatakan bahwa pohon ini jangan begini dan begitu, ya kan, menceritakan, sudah tahulah teman-teman semua ceritanya. Sifat penasaran ini yang muncul dari sang istri. Coba aja dulu Dam, kan kalau bahasa kita mah, coba aja dulu suamiku, coba, hanya benar juga apa yang dikatakan sih. Nah itu, jadi jangan sekali-sekali dari awal mulai itu dihadirkan jiwa penasaran, pengen tahu. Karena kalau dari awal sudah dibuat fondasinya, itu pasti akan ada jalan ke situ. Itu alam bawah sadar. Yang ketiga, tutup mata dan kuping dari segala yang berjenis bau-bau narkotika. Karena dengan semakin kita merespon, semakin itu pula pasti ada jalan untuk arahnya ke situ. Itu hukum alam demikian. Jadi hilangkan, tutup rapat-rapat. Ada orang cerita teman-teman tentang narkotika, tutup, jangan mendengarkan. Bila perlu
di-cut dan bilang ke yang bersangkutan bahwa ngobrol yang lain aja. Jika Anda sudah mendengar ketika ada yang bercerita atau Anda melihat di media, jangan pernah membiarkan otak, hati, dan pikiran Anda untuk merespon. Insyaallah mudah-mudahan kita semua terjauh dari hal-hal yang demikian. Sebab apa? Toh itu juga memang merugikan kita. Kenapa negara melarang? Nanti saya akan bahas lagi efek apa yang akan diterima konsumsi atau si pemakai. Nanti kita ketemu di video yang akan datang. Saya akan membahas jenis narkotika ini, efeknya apa. Ada 5 jenis narkotika itu. Ada sabu-sabu, ada inek, ada putau, ada ganja, dan ada heroin, narkotika yang beredar di Indonesia. Jadi hati-hati, untuk kelima-limanya ini berdampak kepada psikis kita seseorang, manusia itu sendiri. Nanti saya akan jelaskan kelima-limanya ini berbeda-beda play-nya. Apa yang kita dapati ketika kita telah mengkonsumsi itu, pandangan, tatapan mata, atau cara gerakan kita itu ada jenis-jenis, ada perbedaannya. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Oke, cukup sini saja. Semoga bermanfaat dan jauhilah. Ingat, lihat-lihat untuk berteman, karena segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita tidak terlepas dari orang-orang yang dekat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.